angkatan 10. Saya dari SD Negeri 1 Parijatan Wetan. Dan di sini saya bersama teman saya namanya Bu Emilia Kontesa, di mana beliau juga guru penggerak angkatan 9. Sekaligus beliau adalah objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emil, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kiranya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Emil. Jadi di sini kita akan melaksanakan observasi yang tujuannya nanti agar Bu Emil dapat melaksanakan pembelajaran di kelas saat melakukan observasi di kegiatan Bu Emil nanti. Saya sebagai supervisor, kemudian semoga nanti Bu Emil dapat percaya diri untuk tampil, kemudian juga dapat dari pembahasan kita hari ini Bu Emil pastinya dapat lebih semangat dalam kegiatan nanti. Iya Bu. Ya. Jadi Bu Emil, untuk kegiatan praobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Emil, boleh ya? Boleh Bu, boleh. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran, apakah yang ingin Bu Emil terapkan di kelas? Ya, untuk tujuan pembelajaran saya itu mengambil tema materi fotosintesis Bu. Jadi tujuannya itu anak-anak bisa memahami secara langsung proses fotosintesis yang gimana tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri, itu lewat proses fotosintesis tersebut. Oh, jadi nanti materinya tentang fotosintesis ya Bu Emil. Yeah. Kemudian untuk area pengembangan nanti pengennya Bu Emil itu pengembangannya untuk siswa itu apa Bu? Ya, siswa itu lebih memahami bagaimana manfaatnya tumbuhan itu bagi makhluk hidup lainnya. Karena ketika tumbuhan itu yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah ketika makhluk hidup itu yang membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Jadi nanti bagaimana tumbuhan itu membuat makanan sendiri yaitu dengan fotosintesis. Jadi anak-anak itu bisa lebih memahami bagaimana proses fotosintesis itu secara langsung. Baik Bu, jadi nanti siswa akan mempraktekkan secara langsung tentang proses fotosintesis sendiri. Oke, baik Bu. Untuk nanti pada saat pembelajaran model apa yang digunakan Bu Emil? Jadi nanti untuk model pembelajaran saya akan menggunakan program basis learning Bu. Jadi seperti itu. Berarti Bu Emil nanti menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Tentunya nanti pada saat pembelajaran akan ada urutan dari proses PDL itu nanti. Betul Bu. Baik Bu, terus nanti untuk strategi pembelajaran yang ingin dicapai Bu Emil itu seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi KSE Bu. Di sini saya akan menekankan ke diferensiasi proses dan konteks. Oke, kalau begitu untuk diferensiasi kontennya seperti apa Bu yang ingin dicapai Bu Emil? Saya akan memetakan sesuai dengan gaya belajarnya dulu Bu. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya Bu Emil? Nah, untuk kontennya peserta akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar tersebut. Oke, berarti kan anak-anak nanti akan dipetakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, di mana anak itu ada yang audio visual, ada yang kinestetik, dan kemudian untuk penilaian Bu Emil ingin menggunakan penilaian apa? Untuk terkait penilaian saya menggunakan penilaian sikap, keterampilan dalam berpresentasi dan mengerjakan LKPP. Observasi ya berarti Bu, baik. Kemudian untuk kelasnya, kelas berapa Bu Emil? Menggunakan kelas 4 Bu. Iya, berarti kan kelasnya Bu Emil sendiri. Itu nanti jam berapa kira-kira pelaksanaannya Bu Emil? Jam ke 1 sampai istirahat. Sampai istirahat. Kapan kira-kira pelaksanaannya Bu Emil bisa? Itu pelaksanaannya kira-kira di hari Senin Bu. Baik Bu Emil, pertanyaan saya sudah cukup sampai di sini. Saya cuma ingin tahu bagaimana nanti arah pembelajarannya seperti apa, sehingga nanti pada saat saya observasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang Bu Emil inginkan. Sekian dari saya, terima kasih Bu Emil, semoga lancar. Ya, amin, terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum.
ya untuk melaksanakan observasi kemarin. Ya. Ya Bu Emil, untuk area pembelajaran kemarin itu Bu Emil fokus pada apa? Saya berfokus pada metode pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Itu pembelajarannya harus sesuai dengan materi. Berarti untuk area pembelajaran Bu Emil berfokus pada metode agar anak-anak itu semangat dalam belajar. Kemudian Bu Emil untuk kekuatan dari pembelajaran kemarin Bu Emil itu apa? Ya, kemudian karena itu pakai itu untuk kalau pada diferensiasi itu kan melihat gaya belajar anak-anak. Jadi kekuatan jadi akhirnya anak-anak disemangatkan Jadi Bu Emil berarti untuk kekuatan pembelajaran kemarin Bu Emil fokus pada daya belajar siswa. Dan kemudian Bu Emil untuk pembelajaran kemarin reaksi dari anak-anak apa? ada Bu, anak-anak itu sangat senang Bu karena memang mereka ketika belajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Oke. Kemudian Bu Emil untuk tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Emil kemarin, Bu Emil yang akan datang itu bagaimana? Perlu evaluasi dulu untuk tindak lanjut dan pembinaan metode edukasi dengan materi yang akan dipelajari. Oh ya, berarti kan Bu Emil kedepannya harus merencanakan dulu, kemudian evaluasi dari pembelajaran dan apa ya, semoga pembelajaran itu kan akan mudah, runtut dan lancar. Terima kasih Bu Emil untuk wawancara observasi hari ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Kemudian untuk Pak Bambang ya, untuk memberikan pembalik dari pelaksanaan pasca observasi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu Rani dan Bu Emil yang sudah melaksanakan video wawancara terkait dengan pasca observasi. Tadi saya sudah melihat video dari mulai observasi, kemudian pada saat observasi dan secara langsung saya melihat yang saat ini dan menggunakan pasca observasi saya pikir semua sudah berjalan dengan baik. Bu Rani sudah memberikan beberapa pertanyaan yang penting terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Emil, dan Bu Emil pun juga memberikan tanggapan yang positif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Dan ini akan menjadi pembelajaran sebagai Bu Rani, sebagai saat ini observer, orang yang menjadi mengobservasi, dan otomatis yang biasanya yang mengobservasi ini atau observer adalah kepala sekolah, dan sekarang Bu Rani sebagai guru penggerak yang menjadi observer, menjadi yang observasi. Dan hal ini otomatis akan menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan untuk Bu Emil pun ini juga sudah dilakukan karena dia sudah menjadi guru penggerak di angkatan 7. Dan otomatis ini Bu Emil pernah merasakan menjadi Bu Rani, dan akhirnya Bu Rani pun akhirnya merasakan yang dirasakan sama Bu Emil saat itu. Nah, untuk kedepannya tadi saya melihat sudah sangat bagus, dan semoga apa yang sudah menjadi saat ini pembelajaran kedepannya digunakan menjadi yang lebih baik. Otomatis kan ada celah-celah yang menurut jenengan kurang bagus sebagian. Itu ada di bagian ini Pak, tadi saya kurang, yang lebih paham adalah Bu Emil ketika pembelajaran. Dan Bu Rani pun ketika melihat dari pembelajaran tadi, saya melihat ada beberapa videonya di dalamnya. Bu Rani juga otomatis catatan tersebut digunakan untuk refleksinya Bu Emil ketika pembelajaran. Tadi saya melihat ketika RPP-nya dan modul ajar ada satu bagian yang melewat di situ ya. Bu Emil mungkin juga merasa mungkin karena memang di kelas itu wajar ketika kita memiliki beberapa modul ajar atau RPP, beberapa langkah-langkah yang sudah siap, tetapi pada saat kita melewat itu tidak apa-apa karena yang namanya modul ajar itu adalah rencana. Ketika kita tidak terjadi kan itu sangat wajar. Otomatis nanti kita punya catatan tersendiri di situ. Dan otomatis pembelajaran kita menjadi lebih baik. Dan ya, dan sebentar lagi Bu Rani ini dalam waktu dekat Bu Emil mau bisa diceritakan loka karya ke-5, ke-6, dan kemudian sebentar lagi loka karya 7 yang terakhir. Dan insya Allah hari Selasa besok saya akan ke Malang untuk melakukan persiapan loka 7 untuk mempersiapkan loka 7 di bulan Oktober atau bulan November.
Dan setelah itu nanti Bu Rani akan menjadi seorang guru penggerak dan sama dengan Bu Emil, dan nanti harapannya jenengan berdua sebagai motor penggeraknya yang ada di sekolah ini memberi dampak yang positif, dan yang paling penting bisa mengajarkan anak-anak ketika pembelajaran di kelas. Guru penggerak sehebat apapun, tapi kalau di kelas tidak maksimal, anak-anak tidak menyukai kita, anak-anak tidak merindukan kita mengajar, kita tidak ada apa-apa. Sehebat apapun kita di luar, sehebat apapun kita dimanapun, ketika di dalam kelas kita tidak maksimal dan anak-anak tidak merindukan kita tidak. Kita bukan apa. Saya pikir itu Bu Rani dan kemudian Bu Rani, apakah ada yang perlu dikonfirmasikan atau ada yang perlu diklarifikasi terkait pembelajaran hari ini? Oke, cukup ya. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya juga, karena kita juga saling berkomunikasi. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Rani, Bu Emil, dan kita sampai jumpa di area ke-5. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.